Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran biologi di kelas 11 IPA semester 2. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi. Berkaitan dengan sistem reproduksi, ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu tentang alat-alat reproduksi, mekanisme pembentukan gamet, menstruasi, kehamilan, kelahiran, pemberian ASI dan pengaturan kelahiran, serta kelainan atau gangguan pada sistem reproduksi. Baiklah, kita masuk bab reproduksi ini mengenai alat-alat reproduksi. Berkaitan dengan alat-alat reproduksi, kita bedakan atas alat-alat reproduksi wanita dan alat-alat reproduksi untuk pria. Baik alat reproduksi wanita maupun alat reproduksi pria itu terdiri dari dua bagian, yaitu alat reproduksi dalam dan alat reproduksi luar. Untuk laki-laki, alat reproduksi dalamnya terdiri dari saluran reproduksi sama kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksinya, yaitu kelenjar-kelenjar kelaminnya, terdiri dari testis, kemudian vesika seminalis atau kelenjar mani, kemudian kelenjar prostat, dan kelenjar bulbo. Nah, sementara untuk yang lainnya, organ dalam ini juga terdiri dari saluran-saluran. Selain kelenjar juga terdiri dari saluran. Saluran-salurannya adalah saluran epididymis, vas deferens, kemudian saluran uretra, dan saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi dan saluran uretra. Jadi, bagian dalam alat reproduksi laki-laki terdiri dari dua hal, yaitu kelenjar dan saluran. Kelenjar terdiri dari testis, kelenjar testis, kemudian kelenjar mani atau vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbo atau kelenjar Culver. Kemudian juga terdiri dari saluran-saluran, yaitu saluran epididymis, saluran vas deferens, saluran ejaculatorius, dan saluran uretra. Nah, itu untuk organ dalam. Nah, sementara organ luarnya, organ kelamin luar pada laki-laki terdiri dari penis dan skrotum. Baiklah, kita bahas satu persatu dari mulai organ kelamin luar pada laki-laki. Organ kelamin luar laki-laki tadi terdiri dari dua, yaitu penis dan skrotum. Bagaimana karakteristik dari penis? Penis seperti kita lihat bentuknya adalah silindris dan menggantung ada di depan skrotum. Dilihat di bagian dalamnya, kalau kita lihat irisan secara melintang, ya, bahwa penis itu terdisusun atas jaringan otot sama jaringan spons. Jaringan spons terdiri dari corpus cavernosum sama corpus spongiosum, ya. Nah, jaringan spons ini kalau penis ereksi maka akan terisi oleh darah. Jadi di bagian sini terdapat banyak pembuluh darah dan jaringan saraf. Nah, sehingga nanti ukurannya akan panjang sepanjang 9 sampai 15 cm. Nah, bagian lain dari penis ada yang disebut dengan gland penis. Kalau dilihat dari luarnya ada gland penis dan orifisium uretra. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat skrotum. Skrotum yang berupa kantung ini membungkus testis. Peranan dari skrotum adalah menjaga suhu testis lebih rendah dari suhu tubuh. Jadi, jika suhu panas, maka skrotum akan mengembang, dan jika suhu dingin, maka skrotum akan mengerut. Itulah peranan dari skrotum. Jadi, skrotum sangat penting untuk mempertahankan suhu di bawah suhu tubuh. Baik.
Selanjutnya organ kelamin dalam. Tadi kita katakan bahwa organ kelamin dalam itu terdiri dari saluran dan kelenjar. Nah, kita mulai dari salurannya. Salurannya yang pertama tadi adalah epididymis yang ada di atas testis. Ya, epididymis ini merupakan saluran yang keluar dari testis dan sangat panjang serta berkelok-kelok. Jumlahnya sepasang, 2 buah, dan fungsinya adalah tempat terjadinya pematangan sperma dan untuk menyimpan sementara sperma dan pematangan sperma. Lanjut, kita ke bagian setelah epididymis, yaitu saluran vas deferens. Ya, ini ya. Vas deferens ini merupakan saluran lanjutan dari epididymis. Dan saluran ini akan berakhir pada bagian kelenjar prostat. Jadi saluran vas deferens berakhir sampai di kelenjar prostat. Nah, peranan dari epididymis ini adalah untuk tempat saluran sperma, untuk mengangkut sperma dari epididymis, vas deferens ini menuju ke saluran kelenjar mani, kantung mani atau vesikula seminalis. Ya, jadi dari epididymis sampai ke vesikula seminalis. Lanjut, kita menuju saluran yang ketiga, yang disebut dengan ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius merupakan saluran pendek yang menghubungkan antara kantung mani, vesikula seminalis, dengan uretra. Ya. Nah, ini saluran mampu menyemprotkan sperma hingga masuk ke dalam uretra, dan selanjutnya nanti sperma itu akan keluar dari tubuh laki-laki. Dan itu disebut dengan ductus ejaculatorius, yang peranannya tadi adalah untuk menyemprotkan sperma hingga masuk ke dalam uretra. Baik, nah, itu saluran terakhir adalah uretra. Ya, uretra ini merupakan saluran urogenital. Artinya dia itu bisa berperan sebagai saluran urea dari kandung kemih ke sini, jadi mengeluarkan urin, jadi saluran urin menghasilkan urin, ya, menyalurkan urin dari kantung kemih, dan juga bisa berperan sebagai penyalur dari sperma dari tadi saluran ductus ejaculatorius yang dari kantung mani tadi. Ya, jadi fungsi daripada uretra ini adalah sebagai saluran semen atau saluran mani, ya, sperma dari kantung mani menuju lingkungan luar, dan juga sebagai tempat menyalurkan urin dari kantung kemih ke luar juga sebagai saluran urogenital. Ya, itulah saluran yang ada pada alat kelamin dalam laki-laki: epididymis, vas deferens, ejaculatorius, dan uretra. Baik, selanjutnya kita lihat bahwa bagian dalam alat kelamin laki-laki yang bagian dalam juga, bagian dalamnya alat kelamin laki-laki juga dibangun oleh kelenjar. Nah, kelenjar yang pertama adalah testis. Jumlahnya sepasang, ya, dan ini beratnya sekitar 450 gram saja. Dan ini berada pada skrotum, dibungkus oleh skrotum. Ya, kalau
individu sudah dewasa. Tapi kalau masih bayi biasanya ada di dalam rongga perut. Maksudnya bukan bayi tapi janin ya, masih dalam keadaan janin, ini ada di dalam rongga perut. Nanti kalau pas lahir dia akan menuju ke skrotum. Nah, fungsi daripada testis ini adalah untuk menghasilkan sperma, jadi tempat terjadinya proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Jadi peranannya adalah untuk menghasilkan sperma. Nah, selain itu juga menghasilkan hormon testosteron. Jadi dua fungsi dari testis, menghasilkan sperma dan menghasilkan testosteron. Nah, selanjutnya ada kelenjar yang lain ya, ini yaitu kelenjar mani atau vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini berperan untuk menghasilkan cairan yang kental, biasanya berwarna kekuningan ya, yang mengandung zat-zat makanan untuk memelihara hidup sperma. Ya, biasanya zat makanan yang ada di dalam kantung mani ini adalah berupa asam amino dan fruktosa. Ya, jadi kantung mani ini menghasilkan cairan berwarna kuning untuk memberi makanan pada sperma karena kantung mani ini cairannya mengandung asam amino dan fruktosa. Jadi cairan kental yang kuning ini. Ya. Selain itu, peranan dari vesicula seminalis adalah mengsekresikan prostaglandin yang peranannya merangsang kontraksi dari otot uterin untuk mendorong mani atau semen mencapai ke uterus. Ya, jadi selain menghasilkan cairan untuk memberi makanan pada sperma, juga menghasilkan prostaglandin yang peranannya merangsang kontraksi dari otot uterin untuk mendorong semen atau mani mencapai uterus. Baik, selanjutnya kita masuk ke kelenjar nomor 3, yaitu kelenjar prostat yang ini. Nah, kelenjar prostat ini peranannya adalah menghasilkan cairan yang seperti susu. Ya. Nah, ini biasanya cairannya bersifat basa. Ya, cairannya bersifat basa. Sehingga nanti memelihara hidup dari sperma itu ya, cairan basa ini. Artinya mengaktifkan, jadi peranan cairan tersebut mengaktifkan dan meningkatkan motilitas atau pergerakan sperma ya, jadi supaya spermanya bisa bertahan dalam keadaan basah ya, jadi sperma itu bertahan dalam keadaan basah. Cairan basah ini dihasilkan oleh kelenjar prostatnya yang berwarna susu. Jadi yang berwarna susu, cairan encer berwarna susu itu dihasilkan oleh prostat. Peranannya tadi adalah supaya memelihara kehidupan sperma, sebab sperma itu hidup dalam suasana basah ya, sehingga motilitas dan pergerakan spermanya bisa ditingkatkan ya. Nah, begitu. Selanjutnya kelenjar terakhir adalah kelenjar bulbo ya, atau kelenjar cover yang kecil terletak di daerah pangkal uretra ya. Jadi pas pangkal uretra ini kecil, itu adalah kelenjar bulbo atau kelenjar cover. Ya, peranan kelenjar ini adalah menghasilkan cairan yang berwarna bening yang peranannya adalah untuk pelumas. Jadi sebagai pemula dari proses ejakulasi. Nah, itulah bagian organ-organ kelamin pada laki-laki ya, yang terdiri dari organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Baik, selanjutnya kita akan melihat tentang alat reproduksi pada wanita ya. Alat reproduksi wanita juga sama halnya seperti laki-laki, terdiri dari alat reproduksi luar sama alat reproduksi dalam.
Ya, alat reproduksi luar sama alat reproduksi dalam. Baik, alat reproduksi luarnya pada wanita ini terdiri dari pulpa, ya, kemudian labia mayora, labia minora, klitoris, himen atau selaput darah, dan lubang saluran vagina yang biasanya di situ terdapat kelenjar bulbo ya, atau kelenjar cover. Baik, kita lanjut ya. Nah, sementara bagian dalamnya dari alat reproduksi wanita ini ya, kita lihat di gambar. Nah, ini ya. Tadi yang luar ya, ada pulpa ya, pulpa itu bagian luarnya. Kemudian ada labia minora, ada labia mayora, ada klitoris, ada himen atau selaput darah, ada lubang saluran vagina, kemudian ada kelenjar bulbo ya, kelenjar bulbo atau kelenjar koper, kemudian ada mons pubis yang biasanya ditumbuhi rambut. Nah, ini untuk organ luar, sementara organ dalamnya adalah yang ini. Ya, ada oviduct, ada ovarium, ada uterus, ya, ada cervix, ya, dan ada vagina ini, lubang vagina ya, saluran vagina. Nah, ini lebih jelasnya adalah yang ini. Ini adalah alat reproduksi bagian dalam pada wanita, dilihat dari samping, dari depan maksud saya, dari depan. Nah, ini ya, ovarium, oviduct atau tuba Fallopi, kemudian ini adalah rahim, cervix, dan ini adalah vagina. Rahim atau uterus, ini adalah vagina. Ya, baik, kita bahas satu persatu ya, dari organ kelamin wanita ini. Berbicara tadi tentang vulva, apakah vulva itu adalah merupakan organ kelamin luar yang berupa celah terluar dari organ kelamin wanita ya. Nah, di sini ada mons pubisnya, kemudian di bawah mons pubis ada labium minora, ada labium mayora. Nah, ini semuanya adalah berfungsi untuk melindungi vagina. Nah, nanti ada dua saluran di situ ya, ada saluran uretra sama saluran kelamin. Ya, di sini ada saluran uretra sama saluran kelamin. Nah, di daerah dekat ujung vagina itu ada himen atau selaput darah. Itu selaput yang banyak mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Yang selain itu nanti kita kenal ada juga klitoris ya. Klitoris itu merupakan organ yang sangat sensitif berupa tonjolan yang kecil di bagian depan vulva. Ya. Nah, kemudian tadi labia minoranya yaitu sudah tahu ya, tadi bibir kecil fungsinya untuk melindungi vagina. Kemudian labia minora juga ini bibir besar yang jadi ukurannya lebih tebal karena banyak lemak. Kalau tadi labia minora tidak ada lemaknya, jadi lebih tipis. Sama-sama untuk melindungi vagina. Ya. Kemudian tadi ada lubang vagina ya, lubang vagina yang di depan lubang vagina ini terdapat kelenjar Bartolini atau kelenjar Koper atau kelenjar bulbo. Yang peranannya kelenjar bulbo itu adalah untuk mengsekresikan cairan pemula dari ejakulasi, sama seperti pada organ laki-laki ya. Jadi sebagai pelumas sebelum koitus. Nah, biasanya cairan vagina itu mempunyai pH asam. Ya, fungsinya untuk apa? Membunuh kuman.
ya, juga bisa membunuh spermatozoa. Seperti tadi kita ketahui bahwa spermatozoa itu hidup dalam suasana basah, sehingga diekresikan suatu cairan yang berwarna putih susu dari kelenjar prostat. Baik, kita lanjutkan, itu tentang organ dalam dari organ wanita, ya, organ kelamin dalam pada wanita. Kita melihat gambar yang lainnya supaya lebih jelas. Yaitu bahwa organ kelamin wanita ini itu terdiri dari tadi yang disebut dengan ovarium, ya, ovarium. Ini tadi ovarium, ya, ovarium ada 2 buah, jadi jumlahnya 2, bentuknya oval, ukurannya sekitar 3-4 cm, ada di rongga badan daerah pinggang, ya. Nah ini, apa peranannya? Peranannya adalah untuk menghasilkan ovum, ya, dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada yang disebut dengan tuba falopii atau kita sebut dengan oviduct, atau kita sebut juga dengan saluran telur. Nah ini juga jumlahnya sepasang, panjangnya kurang lebih 10 cm. Nah, di bagian depannya itu tampak seperti corong yang kita sebut dengan infundibulum. Nah, di infundibulum juga tampak ada umbai-umbai yang kita sebut dengan fimbre. Ya, untuk apa fungsinya? Adalah menangkap ovum yang lepas dari ovarium. Jadi fimbre ini untuk menangkap ovum, ya, yang dikeluarkan oleh ovarium. Nah, fungsi oviduct itu sendiri adalah sebagai saluran telur. Jadi untuk saluran telur dari ovarium ke oviduct, nanti telur yang dihasilkan ovarium ditangkap oleh fimbre dari bagian infundibulum ini, kemudian disalurkan melalui saluran telur ini atau oviduct atau tuba fallopi. Nah, selain itu juga fungsinya adalah tempat terjadinya fertilisasi atau proses peleburan antara sperma dengan sel telur atau proses pembuahan. Baik, lanjut. Ini adalah uterus atau rahim berbentuk buah pir, panjangnya sekitar 7,5 cm dan lebar 5 cm. Bagian bawahnya mengecil yang kita sebut dengan cervix atau leher rahim, ya. Nah, uterus ini sendiri terdiri dari 3 lapisan. Itu ada lapisan endometrium di bagian paling dalam, kemudian ada lapisan myometrium di bagian tengah, dan ada yang disebut dengan lapisan serosa bagian luarnya. Jadi ada 3 lapisan, endometrium bagian dalam, myometrium di tengah, dan lapisan serosa. Nah, mengenai lapisan endometrium itu yang bagian paling dalam biasanya akan mengalami perubahan menebal dan menipis, ya. Penebalan dan penipisan itu dipengaruhi oleh hormon, ya. Jadi menebal karena pengaruh hormon estrogen. Pada sebelum ovulasi nanti akan disekresikan hormon estrogen yang banyak. Nah, estrogen itu akan menyebabkan penebalan pada dinding endometrium. Nah, kemudian bisa meluruh juga menipis, meluruh, ya. Endometrium ini bisa meluruh, menipis. Nah, ini disebabkan oleh karena kadarnya hormon progesteron. Jadi kadar hormon progesteron, ya. Jadi kalau progesteronnya tidak ada, maka dinding endometrium ini akan menipis atau akan meluruh, ya, dan biasanya terjadi pada setelah ovulasi. Sementara myometrium itu yang ada di bagian tengah itu merupakan jaringan yang dibangun oleh otot polos. Sementara lapisan serosa yang ada paling luar merupakan jaringan ikat yang melekatkan uterus ke dinding perut melalui peritoneum atau selaput perut, ya. Nah, itu mengenai
uterus. Nah, fungsi uterus sendiri adalah untuk tempat perkembangan zigot, ya. Jadi uterus itu untuk tempat perkembangan zigot. Ya, baik, selanjutnya kita lihat vagina. Ini vagina. Yaitu merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi bagian dalam wanita dan bermuara pada vulva nanti bagian luar, ya. Nah, ini mempunyai dinding yang berlipat-lipat, kelihatan lipatannya, dengan bagian luar berupa selaput lendir, bagian tengahnya berupa otot, dan bagian dalamnya berupa jaringan ikat yang berserat. Nah, selaput yang berlendir menghasilkan lendir pada saat terjadinya rangsangan seksual. Lendir itu dihasilkan oleh kelenjar bulbo tadi atau kelenjar Cooper, ya, yang ada di bagian depan vagina. Jaringan otot dan jaringan ikat berserat bersifat elastis, ya, sehingga ukuran bayi juga yang begitu besar, ya, ini bisa menembus bagian vagina ini. Baik, itu adalah bagian organ dalam pada perempuan, ya. Jadi organ dalamnya ovarium sepasang, tuba fallopi sepasang, uterus satu buah, dan vagina. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelainan, ya, pada organ reproduksi, ya. Gangguan atau kelainan pada sistem organ reproduksi biasanya ini terjadi karena kesalahan kita dalam melakukan reproduksi yang tidak higienis, ya, yang tidak sehat, ya. Di antaranya ada beberapa penyakit yang terjadi, yaitu ada yang disebut dengan gonorea atau kencing nanah. Nah, ini biasanya disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan cairan dari penis atau vagina, ya, jadi keluar cairan dari penis dan vagina dan menimbulkan rasa nyeri ketika buang air kecil. Jadi gejala khas pada penyakit ini sebetulnya adalah keluarnya cairan berwarna putih atau kekuningan atau kehijauan seperti nanah pada ujung penis atau pada vagina. Ketika sedang buang air kecil juga akan terasa sakit. Nah, pada wanita biasanya sangat ringan bahkan tidak ada gejala, tetapi kalau tidak diobati ini akan menyebabkan kelainan berupa kemandulan, jadi akan parah, ya. Lanjut, ya, kita kenal ada chlamydia. Nah, chlamydia ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, biasanya pada wanita menyerang pada leher rahim. Kalau pada pria menyerang saluran keluar urin dari penis. Biasanya tertular dari luka pada area kelamin. Nah, gejala yang timbul gatal-gatal pada organ kelamin, sensasi perih dan terbakar saat kencing atau sakit selama berhubungan seks. Chlamydia dapat menyebar ke rahim dan mengakibatkan infeksi atau peradangan pada panggul. Ya, lanjut yaitu kandidiasis. Kandidiasis ini disebabkan oleh jamur Candida albicans, ya, yang menyebabkan rasa gatal dan berwarna merah di bawah kulit kelamin pria yang tidak disunat dan bisa menular melalui hubungan seksual dengan penderita. Ada sifilis atau raja singa disebabkan oleh bakteri Treptonema pallidium, menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Luka ini merupakan tempat penularan, ya. Jadi tanda-tandanya muncul luka itu tanpa sebab di daerah kelamin atau di sekitar mulut atau di tangan, ya, walaupun itu jarang. Luka tersebut bisa terus tumbuh, kemudian akan tumbuh seperti bisul atau kutil, ya, yang tidak terasa sakit dan bisa mengeluarkan cairan jika pecah. Namun akan menghilang dengan sendirinya setelah 6 minggu. Nah, bahayanya jika tidak diobati atau ditangani, ya, cepat-cepat, sehingga ditanganinya hanya saat stadium akhir saja,
Maka sifilis ini akan menyebabkan kerusakan saraf dan kardiovaskular, misalnya penyakit jantung, kebutaan, dan kelumpuhan. Lanjut, yaitu HPV atau Human Papilloma Virus. Ya, jadi seperti kutil. Nah, akibat virus. Berupa satu atau banyak kutil antara sebulan sampai setahun setelah berhubungan intim dengan penderita penyakit kelamin tersebut. Ya, jadi gejalanya itu berupa tumbuhnya benjolan-benjolan seperti kutil, seperti kembang kol atau jenggir ayam pada penis atau anus. Nah, ini dapat menyebabkan kanker serviks kalau pada wanita. HIV, seperti kita sudah bahas di season sebelumnya, bahwa HIV ini adalah virus yang menyebabkan lumpuhnya kekebalan tubuh. Ya, dan ini disebarkan karena hubungan seks yang tidak sehat, ya, pakai alat suntik atau transfusi darah pada saat penggunaan nafsa, ya, atau pada saat persalinan. Baik, lanjut trichomoniasis, ya, oleh Trichomonas vaginalis. Itu menyebabkan keputihan pada wanita. Ya. Kemudian infeksi parasit usus. Nah, ini ditularkan karena adanya hubungan seks antara pria dengan pria misalnya, ya. Jadi sering ditemukan pada pria gay. Ya. Jadi terjangkitnya karena terinfeksi karena paparan ditularkan melalui paparan feses yang berpindah dari satu orang ke orang lain saat seks anal atau seks oral anal, ya. Nah, itu gejalanya adalah infeksi parasit ini misalnya mual, sakit perut, diare, kram perut, penurunan berat badan, dan muntah-muntah. Baik, lanjut adalah infeksi jamur vagina oleh jamur Candida albicans. Gejalanya gatal-gatal, nyeri saat buang air kecil, dan pada saat berhubungan seks, keluar cairan kental dari vagina berwarna putih atau kekuningan serta kemerahan, pembengkakan serta perih pada bagian vagina dan vulva. Kemudian kista Bartholin atau Bartholinitis. Ini terjadinya pembengkakan pada kelenjar Bartholin. Tadi kelenjar bulbo atau Bartholin yang ada di vagina, ya, di vagina itu. Jadi karena saluran kelenjar Bartholin ini tersumbat sehingga cairan vagina menumpuk dan menimbulkan pembengkakan. Nah, jadi gejalanya adalah timbulnya benjolan di dekat lubang vagina. Nah, menimbulkan gejala berupa rasa tidak nyaman di vagina saat berjalan dan duduk, nyeri saat berhubungan intim, dan keluar nanah dari benjolan di vagina, dan demam. Vulvovaginitis, peradangan pada vagina dan pulpa disebabkan oleh infeksi bakteri dan jamur di vagina, atau oleh alergi terhadap alat-alat kontrasepsi, ya, atau karena penurunan kadar hormon estrogen, atau karena penggunaan alat kontrasepsi. Gejalanya rasa nyeri atau sensasi terbakar pada saat buang air kecil atau pada saat berhubungan seks, sehingga juga bisa keluar cairan berbau dari vagina serta pembengkakan dan kemerahan pada kulit di sekitar area kelamin wanita. Cervicitis, yaitu peradangan pada serviks, ya, atau pada leher rahim, disebabkan infeksi bakteri atau virus, reaksi alergi terhadap alat kontrasepsi dalam rahim atau produk pembersih kewanitaan, atau keseimbangan hormon dalam tubuh. Gejalanya itu keputihan, nyeri saat buang air kecil dan berhubungan intim, serta keluar darah dari vagina setelah berhubungan intim. Ada salpingitis, peradangan pada saluran tuba falopii karena infeksi bakteri akibat pelaku seks yang berisiko, ya, dan dapat menurunkan tingkat kesuburan wanita. Gejalanya demam, pusing, mual, muntah, sering buang air kecil, nyeri perut atau punggung pada bagian bawah, keluar cairan berwarna dari vagina dan berbau nyeri saat menstruasi atau berhubungan seks. Kemudian ada yang disebut dengan kanker serviks.
atau kanker ovarium, atau kanker rahim, atau kanker vagina dan kanker vulva. Ini semuanya disebabkan karena kelebihan hormon estrogen yang mampu merangsang pembentukan lapisan epitel, dan gejalanya muncul berupa pendarahan lewat vagina di luar waktu menstruasi, head tidak teratur, nyeri perut, hingga penurunan berat badan. Sindrom pramenstruasi, kekurangan hormon progesteron pada saat fase luteum. Endometriosis, ya, itu kelainan pada sistem kekebalan tubuh, perubahan hormon atau peradangan. Kemudian radang kelenjar prostat, itu disebabkan karena faktor makanan, bakteri atau virus, dan masalah psikis. Ada herpes simplex oleh karena virus, misalnya varicella zoster virusnya. Ada amenor sekunder. Nah, terjadi pada penderita ini tidak terjadinya menstruasi selama 3 sampai 6 bulan atau lebih. Ada juga yang disebut hipogonadisme, itu penurunan fungsi testis karena gangguan interaksi hormon. Ya, dan ini bisa menyebabkan kemandulan, ya, atau impotensi. Ada kriptorkidisme, gagalan 1 atau 2 testis untuk turun dari rongga perut ke skrotum. Kalau bahasa Sundanya mungkin apa ya? Ya, seperti itu. Uretritris, ya, radang pada uretra dengan rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Ada orkitis, radang pada testis yang disebabkan oleh virus parotitis dan menyebabkan infertilitas atau mandul, ya, tidak punya keturunan. Baik, 2 season tadi telah kita bahas, yaitu mengenai organ-organ kelamin baik luar maupun dalam pada laki-laki dan pada perempuan, serta kelainan dan penyakit yang ditimbulkan pada organ-organ kelamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf dalam penyampaian materi ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.